Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, ini kebetulan saja saya memakai baju batik karena kebetulan ada acara pada hari ini dan saya sedang ada di kantor. Jadi ya maklum kalau saya pakai baju batik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah money game yang katanya lagi viral. Saya sering ditanyakan di kolom komen channel saya sering jawab. Saya bilang itu money game kampungan. Tapi tetap saja banyak yang tanya, ya nggak apa-apa Pak, bahas. Ya. Tapi oke lah, karena ini sudah makin viral gitu ya, supaya tidak banyak bebek dungu yang tertipu lagi, maka ya sudahlah, saya bahas meskipun ini adalah money game kampungan. Tapi sudah puluhan ribu katanya yang ikut money game kampungan ini. Apa itu? Namanya lucu ya. Sebenarnya nggak lucu sih ya. Namanya Enel Kekuatan Hijau. Aduh, Enel Kekuatan Hijau. Jadi begini, ada perusahaan yang namanya Enel Green Power. Ya, ini main seenaknya aja sama pembuat money game Ponzi ini. Diganti namanya Enel Kekuatan Hijau. Padahal Enel Green Power kalau mau diterjemahkan bebas kayak apa kayak nggak cocok jadi Enel Kekuatan Hijau. Enel Green Power itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan, maka disebut Green Power. Nggak bisa Green Power main diterjemahkan kekuatan hijau. Makanya ini saya bilang money game kampungan. Menterjemahkannya aja main asal jadi. Dan gak mungkin perusahaan yang namanya Enel Green Power berusaha di Indonesia diganti namanya Enel Kekuatan Hijau. Astaga, gak mungkin lah coy. Iya. Aduh, dari sini aja Anda sebenarnya sudah tahu, ini abal-abal. Tapi oke deh, ya. Kita maju terus ya. Enel Kekuatan Hijau. Nah, ini aslinya Enel Green Power. Enel Green Power. Iya, karena dia bergerak di energi yang terbarukan, yang ramah lingkungan, green gitu, green power, energi yang ramah lingkungan, bukan kekuatan hijau. Astaga. Oke deh. Nah, dia juga punya logo seperti ini ya. Tergantung kapan dia mau pakainya sebagai logo company atau logo project. Kita nggak usah pusing ya. Perusahaan ini adalah perusahaan Itali ya, yang bergerak di bidang energi terbarukan. Apa itu energi terbarukan? Energi terbarukan adalah energi yang didapatkan dari pembaruan, kira-kira gitu ya, energi lain. Misalnya dari energi angin, dibuatlah pembangkit listrik tenaga angin pakai kincir. Ada juga dari air, jadi dibuatlah pembangkit listrik tenaga air. Ada juga dari sinar matahari, makanya dibuatlah energi listrik yang dari sinar matahari dengan bantuan solar panel. Kira-kira begitu, inilah bisnis dari Enel Green Power yang dari Itali. Nah, kita lihat di sini ya. Dia di websitenya bilang dia memperbaharui energi untuk masa depan yang lebih sustainable, yang dapat berkelanjutan, yang dapat lebih didukung. Oke? Nah, di sini dikatakan dia mencari energi di seluruh dunia, sebut saja demikian, ya, baik itu kekuatan angin, air atau sinar matahari, ya. Ya, kemudian juga energi-energi panas bumi yang ada di dalam bumi dan di atas bumi, yaitu tadi sinar matahari, angin, air, ya. Itu bisnisnya Enel Green Power. Nah,
Di sini dia bilang dia punya sejumlah project lah ya, plans pembangkit energi di banyak belahan dunia ya. Dia bekerja untuk membuat standar baru mengenai energi yang dapat terus diharapkan ya secara konstan dengan terus mengeksploitasi teknologi ya sejauh mungkin ya, sehingga mendapatkan energi yang terbarukan itu. Itu bisnisnya Enel Green Power, perusahaan Italia yang serius. Nah di Indonesia dia bekerja sama, nanti kita lihat ya proyeknya ya, untuk mengkonversi sumber-sumber energi yang potensial yang selama ini belum tersentuh menjadi energi yang terbarukan ya. Diperkirakan katanya 40% dari energi geotermal atau energi panas bumi itu adanya di Indonesia katanya. Oke? Itulah Enel Green Power. Bisnis besar, bukan bisnis ece-ece minta Anda deposit 50.000, deposit 1 juta. Bukan coy, ini bisnis dengan negara. Oke lah. Mulai nih ya, mulai. Nah, di sini saya ambil dari Panas Bumi News atau pabumnews.com ya. Ini berita Rabu 11 Maret 2020. Berita 2 tahun lalu. Di sini Enel Green Power sepertinya mewek gitu ya. Istilahnya lagi mangkel gitu ya. Karena ada inkonsistensi regulasi tarif, sehingga Enel Green Power mempertimbangkan hengkang dari Panas Bumi Way Ratai. Karena ada proyek Panas Bumi Way Ratai di mana Enel Green Power ada di situ. Nah, karena ada inkonsistensi regulasi tarif, dia mempertimbangkan untuk keluar dari proyek itu. Bagaimana detailnya? Kita nggak usah tahu. Anda search saja di Google, Anda baca beritanya ya. Kemudian tahun lalu di awal November 2021 ya, kira-kira baru 6 bulan yang lalu ya, saya nggak tahu nih apakah gara-gara Enel Green Power mau keluar dari proyek Panas Bumi tadi, kemudian Pak Erick Thohir, Menek BUMN, menemui Enel Green Power di Roma ya, dan dia berkomitmen mengembangkan energi bumi terbarukan EBT di Republik Indonesia ya. Oke, jadi ini proyek besar, proyek dengan negara. Oke, nah sekarang kita kembali ke Enel Kekuatan Hijau. Kampungan banget, dari namanya saja kampungan. Saya kasih tahu ya, perusahaan namanya sudah bagus-bagus, Enel Green Power. Mana mungkin dia berbisnis di Indonesia, dia bikin Enel Kekuatan Hijau. Nggak mungkin, itu branding Enel Green Power-nya saja sudah mahal. Kenapa harus diganti Enel Kekuatan Hijau? PT-nya mana? Nggak ada. Nah, Anda yang main Enel Kekuatan Hijau, gampang. Selalu saya kasih tahu bagi Anda yang mau main bisnis, bukan bisnis ya, orang bilang nih investasi. Tanya kantornya di mana? Lah, perusahaan-perusahaan yang kantornya jelas saja banyak yang bodong apa? Mark AI dan sejumlah robot trading di Indonesia. Kantornya ada. Lah ini kantornya aja Anda nggak ada, cuman percaya gara-gara ada logo OJK. Ini Anda lihat di sini ya. Karena ada logo OJK ya, mentang-mentang ada di Google Play. Ya, aplikasi bodong juga banyak di Google Play ya. Jadi bukan jaminan OJK. Anda tanya ke OJK, benar nggak Enel Kekuatan Hijau dapat izin dari OJK? Ya enggak lah, karena ini adalah money game. Kenapa saya bisa bilang demikian? Yakin saya. Yakin. Satu, alamatnya di mana? Alamatnya di mana? Izin dari OJK-nya dari mana? Anda bisa cek juga kok ke OJK. Sebenarnya nggak usah saya review, Anda cek aja ke OJK, bisa kok. Ya, Enel Green Power ini terdaftar nggak Pak? Gitu dong. Jangan main daftar dan merekrut bebek dungu. Ya, Anda memang kalau petualang money game, ya maklumlah saya. Karena tugas Anda adalah menjerumuskan sejumlah bebek dungu yang Anda akan makan uangnya.
Tapi kalau Anda yang bebek polos, jangan jadi bebek dungu, jadilah bebek cerdas. Cek dulu dong di OJK. Benar nggak nih ada investasi yang namanya Enel kekuatan hijau, pakai logo dari Enel Green Power? Pasti nggak ada. Ceklah, ya. Anda ceklah. Saya kasih PR gitu ya. Terus kemudian apa lagi yang bisa membuat saya bilang ini adalah penipuan? Selain money game, udah pasti penipuan lah ya. Satu, tadi dari namanya Enel Green Power, nggak mungkin jadi Enel kekuatan hijau. Norak banget ini terjemahannya. Dan nggak mungkin perusahaan Italia yang namanya Enel Green Power bikin perusahaan di Indonesia Enel kekuatan hijau. Goblok gitu kalau dia sampai bikin PT seperti ini. Yang benar kalau dia mau bikin PT di Indonesia, Enel Green Power Indonesia gitu. Nggak bisa Enel kekuatan hijau. Blow on banget gitu. Terus Anda percaya benar-benar bebek dungu. Oke lah, di sini kita lihat bisnis plan-nya ya. Nah, di sini ada pembangkit listrik A, B, C, D, E, F, G. Di sini katanya Anda menyewa. Kalau Anda menyewa, Anda setor uangnya ke dia, kemudian Anda dapat untung. Sekali lagi ya, pelan-pelan ya. Di sini bisnisnya Anda menyewa pembangkit listrik ya. Kemudian Anda dapat uang dari dia. Logika ya. Karena Enel Green Power ini bisnisnya memang menghasilkan energi terbarukan. Salah satunya energi listrik yang dengan bantuan solar panel. Kalau dia membangkitkan listrik, ya dia jual lah ke PLN gitu ya. Bener dong, modalnya besar. Perusahaan Itali ya, bekerja sama dengan negara. Lah kalau dia bangkitkan listrik, ya dia jual dah ke negara gitu. Nah di sini lihat, dia seakan-akan menjual produk pembangkit listrik A, ya, yang masa aktifnya 200 hari, harganya 50.000. Nah Anda dijanjikan profit per hari 2.000 sehari, yang mana kalau Anda kali 200.000, Anda dapat 400.000. Sekarang saya mau tanya, perusahaan ini, ya, yang abal-abal ini, umpama deh, bukan abal-abal, ini benar dari Enel Green Power, cuman namanya diganti Enel kekuatan hijau. Dia mau bagi Anda 400.000 hanya gara-gara Anda kasih modal dia 50.000, masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Saya nggak usah pakai matematik lagi ya, karena untuk menghitung break even point atau BEP dari solar panel, itu pengembalian modalnya itu di atas 3 tahun. Saya tahu ya, semurah-murahnya pembangkit listrik tenaga surya, apalagi ini buatan Eropa. Kalau buatan Jerman dulu pernah saya pernah selidiki, itu 4 tahun. Maksudnya 4 tahun gini, kalau misalnya negara menginvestasikan uang 1 triliun misalnya, kan besar dibanding cuma 50.000. Uang 1 triliunnya baru kembali ke negara setelah 4 tahun, kalau itu produk Jerman. Lah ini dalam waktu 200 hari Anda sudah untung nih. Kita lihat ya pembangkit listrik yang A ya, berapa tuh? 8 kali lipat. 8 kali lipat dalam waktu tidak sampai 1 tahun. Bullshit, bohong besar. Nah kalau dia bisa bayar Anda 400.000 hanya dengan modal Anda 50.000, untung dia apa? Artinya untuk bisa memberikan imbal hasil ke Anda 8 kali lipat, dia harus untung minimum juga 8 kali lipat dong. Nggak mungkin dia cuma untung 8 kali lipat, semua keuntungannya dia kasih Anda dong. Harusnya lebih dong. Nggak mungkin, karena balik modalnya aja minimum 3 tahun. Kita bilang 2 tahun dah. Nggak mungkin juga. Oke? Nah inilah kita cepat aja ya, karena ini money game kampung. Ya, kalau ada yang percaya benar-benar bebek super dungu, Pak, tapi sudah ada yang berhasil. Sudah, itu kuno dah. Sudah saya sering bahas di konten-konten saya tentang money game. Tentu pasti ada yang dapat uang. Siapa? Yang orang yang di depan-depan. Biasanya siapa? Kaki tangan sang bandar yang memperkenalkan Enel kekuatan hijau ini kepada para bebek dungu. Tentu dia dapat. Ya, pasti. Ya, nah dia dapat uang dari mana? Dari uang bebek dungu di bawahnya. Oke lah, kita cek satu persatu. Pembangkit listrik A, ya, semuanya sama, masa aktifnya 200 hari. Harganya
50.000 hanya boleh dibeli satu paket. Makanya ada tanda bintang 1 di bawah harga itu ya. Profit harian Rp2.000. Oke? Sehingga total untuk 200 hari Anda dapat 400.000. Ya kan? Kemudian, wah 400.000 200 hari bisnis apa gitu kan? Ya udah, pembangkit listrik B katanya ya, 200 hari lagi, 200 hari juga masa berlakunya, harganya atau modal yang Anda harus tanamkan 200.000. Astaga, perusahaan Australia gitu, Itali gitu, masa mengharapkan orang nanam modal 200.000? Nggak masuk otak coy. Ya, coba cerdas dikit. Nah di sini katanya kalau Anda tanam 200.000 per hari Anda dapat 8.000. Total selama 200 hari Anda dapat 1,6 juta. Oke, pembangkit listrik C sama 200 hari itu modal Anda 500.000, bisa beli 2 paket. Makanya ada tanda bintang 2. Perharinya Anda dapat 40.000. Ya. Total Anda dapat 8 juta selama 200 hari. Demikian seterusnya, cepat saja. Pembangkit listrik G ya, harganya 15 juta. Itu cuman ada bintang 1, artinya hanya bisa dibeli 1 paket. Perharinya Anda dapat 750.000. 200 hari Anda dapat 150 juta. Wah, lumayan ini. Apalagi ada paket beli semua. A, B, C, D, E, F, G Anda borong semua, bisa 40 juta. Tapi nggak ada di tabel ini gitu ya. Sehari dapat 2 juta. Wih, asik bener ya. Sehari dapat 2 juta, sebulan berapa? 60 juta. Sebulan 60 juta. Modal 40 juta. Artinya sebulan saja sudah balik modal dan untung. Nggak ada pembangkit listrik yang 1 bulan bisa balik modal dan untung. Saya sudah katakan 2 tahun. Karena solar panelnya itu mahal. Ya, Anda pakai produk Cina pun masih sekitar 2 tahun baru balik modalnya. Ya, jadi kalau mau main begini, tanya dulu sama yang ngerti. Tanya saya. Ini bullshit, bohong banget. Nggak mungkin perusahaan Itali mau bikin gini. Tanya yang ngajak Anda, alamat kantornya di mana. Datangi. Bawa orang OJK. Gitu coy ya. Pinter dikit lah ya. Saya ngajarin Anda yang benar gitu. Tapi kalau sebentar lagi ada yang bully di kolom komentar saya, pasti entah dia bebek dungu atau dia bandar atau kaki tangan leader dari Enel kekuatan hijau ini ya. Jadi demikian saja bahasan saya supaya Anda puas yang minta-minta sama saya, Pak tolong dong review. Sudah saya bilang ini money game. Ya tapi review lah. Ini saya review ya. Anda masih mau main, ya Anda bebek super dungu. Jadi sekali lagi, yang nanti Anda lihat kolomnya bully saya, entah dia bandarnya, rajanya, atau leader dari Enel kekuatan hijau, atau bebek dungu yang sudah tercuci otaknya, yang masih menganggap ini bisnis benar. Malah lucu bisnis seperti ini seperti setengah dipromosikan oleh suatu media massa. Saya lucu aja, oke? Sampai media massa itu memberikan kode referensinya. Aduh. Tapi oke lah, itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.